kalau sekolah itu bapak ibu. Sehat sejahtera sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada yang terhormat pengurus pengajian ibu-ibu, majelis taklim, masjid Al-Hikmah, yang semoga senantiasa bersemangat untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan tidak lupa kepada ibu-ibu semuanya, ya semoga rahmat Allah senantiasa menyertai kita. Mari tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan sore hari ini. Allah memperkenankan kita hadir di majelis ilmu. Semoga taufik, hidayah serta inayahnya senantiasa menyertai kita sampai husnul khotimah. Salam beserta sholawat tidak lupa marilah senantiasa kita aturkan untuk uswah hasanah suri tauladan hidup kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Jadi mau cepat ya Bu. Saja Bu, ekspres nama cepat biasa. Ibu jauh lebih punya banyak ilmu, punya banyak pengalaman. Nah di sini nanti kita hanya sharing bersama supaya bisa bersama-sama saling mengingatkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, supaya nanti bareng-bareng bergandengan berada di jannah Allah SWT. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum dimulai ngantuk betul Bu. Nah sebelum dimulai Bu Ais mau kasih sedikit sedikit untuk kita semua biar kita lebih refresh dan nggak ngantuk ya. Kita tadi sedikit macet sehingga sampai di sini agak terlambat. Bu Ais mau kasih sedikit sebelum kita masuk ke inti pengajian. Cukup singkat Bu, namanya Teluk Cinta atau Teluk Love ya. Nanti kalau Bu Ais bilang Teluk Love kecil suaranya seperti ini ya Bu. Love kecil, love sedang, love besar itu begini. Kalau ke Bapak besar atau love kecil Bu? Besar. Oh besar. Makanya ketemu lagi soalnya Bu. Love jumbo itu lebih besar. Oke, siap Bu. Tadi bertanya Pak. Kecil, sedang, besar. Jumbo kayak jumbo ya. Iya. Yuk. Jumbo, love kecil, love sedang, love besar, love jumbo. Kita masih mengingatkan ya Bu. Sekali lagi ya. Jumbo, love
Selain di sini tercantum perintah wajib untuk sholat, adalah perintah wajib untuk berkurban. Nah, soal hukumnya wajib atau sunnah sih itu ada beberapa yang ada perbedaan pendapat. Yang pertama itu ada yang mewajibkan, tapi ada imbuhan di belakangnya. Seperti haji, wajib bila mampu. Tapi kebanyakan para ulama ini berpendapat bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu sunnah yang dikuatkan, ya. Jadi sunnah tapi lebih dikuatkan lagi. Artinya apa? Kalau kita punya rezeki, ya, tidak berkorban, maka kebangetan ya tentu. Jadi untuk kita, ya, kalau sapi ini saat ini kan Bu, sekitar 3 untuk 4 orangnya Bu, 3.500.000 Bu. 3 juta. 3.300.000 sekitar itu ya. 3 juta. Oh, 3 juta. Tergantung besar kecilnya sapi ya Bu ya. Kalau kambing Bu, satunya berapa? 3,5. Sekitar 3,5. 3,5. Kalau kambingnya kecil mungkin 3 juta, sekitar 3 juta boleh ya. Nah, kalau itu kita bagi 346 dalam setahun, kira-kira tabung untuk menghasilkan 3 juta sekian itu kita mampu betul Bu. Jika kita diberikan kelapangan atau kesempitan dalam bentuk kesempitan rezeki, tetapi kita masih berkorban, kita masih bersedekah atas nama Allah, maka itu akan menjadi jalan bagi untuk kemudahan kita, ya, kelapangan kita di kemudian hari. Jadi luar biasa. Hukumnya tadi apa Bu? Sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan lagi agar kita semuanya bisa ikut berkorban. Nah, untuk korban ini dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang mencapainya. Jadi bukan daging sapinya, ya, bukan darah sapinya, tapi yang bernilai ibadah itu apa Bu? Ketakwaan kita. Karena ketika kita berkorban, kita taat kepada siapa Bu? Taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kita ikuti apa yang menjadi syariat Allah dan Rasulnya. Maka ketakwaan kita inilah yang nanti akan mendapatkan balasan terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama jelas Bu sampai di sini? Ya. Kemudian untuk 1 ekor kambing itu boleh untuk 1 keluarga. Meskipun atas namanya tetap 1 orang. Kalau untuk sapi, untuk berapa orang Bu? 7. Ada 7, boleh ya. Jadi misalnya 1 keluarga 7 orang mau korban sapi itu diperkenankan. Oke. Kemudian ada syarat-syarat khususnya Bu. Jika masuk bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaknya ia tidak memotong sedikit rambut dan kukunya. Jadi barangkali ibu gitu ya, maka
ya. Tapi karena keimanan dan ketakwaan Ibrahim kepada Tuhannya sangat tinggi, dan mimpi itu diulang oleh Allah sampai 3 kali itu. Kalau mimpi dikuatkan oleh Allah sampai 3 kali, itu akan artinya adalah perintah dari Allah. Ketika sudah 3 kali berturut-turut Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ishak, maka wahyu dan perintah dari Allah untuk menyembelih Ismail. Apa pendapatmu? Ya, kemudian Ismail yang kala itu belum begitu besar, dalam didikan ibu yang salihah, dia menjawab, ayah, kalau itu adalah perintah Allah, maka laksanakan. Nangis betul, Masya Allah ya, punya putra yang luar biasa bertakwa kepada Allah ya. Maka ketika sudah ada pembicaraan, kemudian Ismail sudah merelakan diri untuk disembelih oleh ayahnya, kemudian pergilah Ibrahim bersama dengan Ismail ya. Jadi dengan persiapan menajamkan alat untuk menyembelihnya, Nabi Ibrahim sambil berlinang air mata, tapi beliau yakin kalau ini adalah perintah Allah. Ya Allah, aku yakin ada hikmah terbaik yang Kau berikan. Maka ditajamkan pisau yang untuk menyembelih Ismail, kemudian bersama-sama dengan Ismail pergi, tidak di hadapan Siti Hajar bu nyembelihnya, karena seorang ibu pasti luar biasa, ibu mengandung, melahirkan, merawat, ya pasti dia tidak tega untuk melihat anaknya. Jadi pilih yang sehat, pilih yang gemuk pahala ibu ini ya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya belajar untuk bersedekah harta. Tadi sudah masuk di poin dan ini dikuatkan lagi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Infakkanlah hartamu, jangan engkau menghitung-hitungnya, jika Allah akan menghilangkan keberkahan rizkimu. Janganlah, jika tidak maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu ya. Jadi ini perintah Allah dan Rasulullah untuk kita tidak bakhil terhadap harta yang kita miliki.
Alhamdulillah alamin selesai sudah pengajian di sore hari ini dan kita juga ikut besuk yang lagi sakit ya Bu ya. Semoga Bu Trimanto segera diberikan kesembuhan dan kita semuanya juga diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, gitu ya Bu ya. Oke, ngoten untuk teman-temanku jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat. Semoga senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kesehatan dan kemudahan untuk beraktivitas apapun. Jangan lupa ikuti terus, tonton terus konten-konten Umi berikutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe ke channelnya Umi Asih Family. Hidup yang bermakna apabila kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.